Suara Dalam, jumpa lagi dengan Bu Farah. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2. Bu Farah berharap kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat, meskipun kita masih dalam pembelajaran daring atau online ini. Nah, anak-anak, mari kita belajar bersama. Nah, dalam tematik tema 4, subtema 2 ini, Bu Farah akan membahas bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Pada bahasa Indonesia kemarin, kalian sudah membahas tentang tokoh dalam cerita. Sekarang, kita akan membahas tentang alur. Kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita disebut alur. Jadi, besok kalau ada soal apa yang disebut dengan alur, jawabannya adalah betul sekali, kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Unsur penting dalam sebuah alur adalah peristiwa, konflik, dan klimaks. Alur tidak hanya berkaitan dengan apa yang terjadi, tetapi juga mengungkapkan alasan atau mengapa dan proses atau bagaimana suatu peristiwa dan konflik dalam cerita bisa terjadi. Konflik dapat ditentukan dari kehadiran masalah dalam cerita. Unsur cerita seperti tokoh, penokohan, latar, konflik, tema, dan amanat saling berkaitan satu sama lain. Jadi, unsur-unsur cerita tersebut saling berkesinambungan, saling sambung menyambung. Jadi, tidak ada yang tidak nyambung dalam unsur-unsur cerita tersebut. Nah, berdasarkan unsur tersebut, kamu dapat memberi penilaian terhadap sebuah cerita. Berikut adalah cara memberi penilaian terhadap sebuah cerita. Yang pertama, pahami cerita secara keseluruhan. Kalian harus mengerti, kalian harus memahami cerita itu bercerita tentang apa. Yang kedua, cermati unsur-unsur cerita dengan seksama. Nah, unsur-unsur yang tadi itu kalian harus mencarinya atau menemukannya dalam cerita tersebut. Lalu, catat informasi penting dari unsur cerita tersebut. Jadi, agar tidak lupa, kalian harus tulis, kalian harus catat. Keempat, gunakan catatanmu sebagai bahan penilaian. Yang kelima, kaitkan penilaianmu dengan peristiwa sehari-hari yang ada di sekitarmu. Kamu dapat mengungkapkan pendapat tentang tokoh, baik sifat, sikap, atau kebiasaannya. Sikap tokoh dalam cerita, ada yang pantas diteladani, ada yang tidak pantas diteladani. Nah, setiap tokoh dalam cerita memiliki watak yang berbeda dan dapat diketahui berdasarkan sikap atau perbuatan yang dilakukan tokoh dalam cerita tersebut. Kita dapat menemukan pesan moral dalam cerita dan disampaikan dalam bentuk tersurat maupun tersirat. Jadi yang kita bahas sekarang adalah pesan moral atau amanat. Nah, pesan yang tersurat dinyatakan langsung dalam cerita, tetapi yang tersirat dinyatakan secara tidak langsung dalam teks cerita. Nah, pesan moral disebut amanah atau amanat, sama saja. Pesan moral itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi, pesan yang disampaikan pengarang terhadap kalian sebagai pembaca. Nah, cara menentukan pesan moral dalam cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama dari awal hingga akhir. Lalu, tentukan unsur-unsur cerita seperti tokoh, penokohan, latar, dan konflik. Yang ketiga, tentukan pesan moral cerita berdasarkan cerita yang telah kamu temukan. Setelah kalian membaca dan menentukan unsur-unsurnya, tentukan pesan moralnya apa, amanat atau pesan yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Dengan sumber daya alam, manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Makhluk hidup
termasuk manusia, tidak dapat lepas dari aktivitas makan. Nah, sumber makanan manusia diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Salah satu kebutuhan hidup manusia dan keberadaannya penting untuk menunjang aktivitas makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia berusaha mendapatkan air dengan berbagai macam cara, baik secara tradisional maupun modern. Pemanfaatan teknologi modern juga digunakan untuk mengolah sumber daya alam berupa pertanian. Contohnya, yaitu membajak sawah menggunakan kerbau dan traktor. Menggunakan kerbau merupakan cara membajak sawah yang tradisional, betul sekali. Sedangkan kalau traktor yang modern, betul sekali. Nah, contoh lainnya adalah di bidang perikanan. Nelayan tradisional menggunakan teknologi sederhana berupa perahu layar, alat pancing, jala, dan jaring. Kalian bisa membayangkan tidak perahu layar itu bentuknya seperti apa? Atau kalian pernah melihat film atau video yang menunjukkan perahu layar sedang berlayar, mencari ikan, menebarkan jala, jaringnya. Pernah kan pasti? Nah, nelayan modern menggunakan kapal bertenaga mesin sehingga ia dapat berlayar hingga jauh. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang tradisional dia menggunakan perahu layar, memanfaatkan angin untuk menggerakkan layarnya. Sedangkan kalau nelayan modern menggunakan mesin sehingga dia dapat berjalan jauh, dapat berlayar lebih jauh. Nah, kapal bermesin juga mampu menahan terjangan ombak yang besar. Kapal dilengkapi peralatan yang canggih seperti radar, jaring bermesin, dan ruang pendingin. Nah, jaring kapal lebih besar dan panjang sehingga dapat menangkap ikan lebih banyak. Ini apabila menggunakan kapal modern. Nah, radarnya untuk mendeteksi keberadaan ikan. Teknologi modern menjadikan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan nelayan modern lebih baik daripada nelayan tradisional. Teknologi perikanan dapat meningkatkan jumlah hasil tangkapannya. Pengambilan ikan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi karena pencemaran dari bahan bakar kapal. Oleh karena itu, kegiatan penangkapan ikan harus diatur karena ada dampak negatifnya bagi manusia maupun lingkungannya. Seperti ini contohnya pencemaran lingkungannya, pencemaran habitat laut. Nah, penggunaan jaring pukat yang mencapai dasar laut akan merusak ekosistem terumbu karang, sehingga ikan-ikan kehilangan habitat hidup dan sumber makanan. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Apabila menggunakan jaring pukat, ekosistem yang Bu Farah tadi bilang, ekosistem laut akan rusak, sehingga ikan-ikan itu atau biota-biota laut itu akan kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan habitatnya dan sumber makanannya. Oleh karena itu, dalam mengelola sumber daya alam, sebaiknya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia tetapi tidak merusak lingkungan. Sumber makanan manusia diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun dapat habis atau kualitasnya akan berkurang jika digunakan secara tidak tepat dan berlebihan. Nah, sumber daya alam ada pula yang tidak dapat diperbarui. Jenis inilah yang sumber daya alam jika telah habis pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang lainnya.
Manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Salah satu caranya adalah membatasi penggunaan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Kalian, sebagai pelajar, juga dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Salah satu contohnya adalah kamu dapat melakukan penghematan penggunaan pensil. Itu salah satu contoh. Ini gambar pensil. Lalu bagaimana cara pembuatan pensil? Sehingga kok bisa kita itu dapat menghemat sumber daya alam dengan cara melakukan penghematan pembuatan pensil. Hubungannya apa? Ini adalah pembuatan pensil. Caranya, yaitu pensil ini terbuat dari bahan grafit dan tanah liat. Campuran ini dipadatkan dan dibungkus dengan kayu. Hasilnya sebatang pensil yang digunakan untuk menulis. Grafit dan tanah liat termasuk jenis bahan tambang yang jumlahnya terbatas, sehingga akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, grafit dan tanah liat ini termasuk jenis bahan tambang. Jadi, termasuk dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui atau tidak? Tidak, karena memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, itu mengapa kalian harus menghemat dalam penggunaan pensil. Karena bahan yang digunakan itu pembentukannya sangat lama. Nah, kayu pensil berasal dari pohon. Selain pensil, kayu juga sebagai bahan pembuatan kertas dan kerajinan kayu. Kalian pasti pernah mendengar bahwa kertas itu juga terbuat dari kayu. Nah, jadi selain menggunakan pensil, selain menghemat penggunaan pensil, kalian juga dapat menghemat penggunaan kertas. Nah, ini adalah beberapa cara menghemat penggunaan pensil. 1. Menjaga pensil agar tidak hilang. Ini sering terjadi kan, kalau misalnya kalian di kelas, kalian kehilangan pensil, biasanya jatuh terus ketendang-tendang temannya. Yang kedua, menggunakan pensil sampai habis. Ketiga, meraut pensil tidak terlalu runcing sehingga tidak banyak bagian pensil yang terbuang. Biasanya nih kalian kan merautnya sampai runcing gitu kan. Yang keempat, meraut pensil tidak terlalu panjang agar tidak mudah patah dan cepat habis. Yang kelima, menyambung pensil dengan sedikit gulungan kertas agar bisa dipakai menulis kembali. Nah, anak-anak, kemarin dalam pembelajaran SPDP kalian sudah membahas tentang apa? Membuat gambar bentuk. Betul sekali. Sekarang kita akan membahas tentang teknik arsir atau teknik arsiran. Salah satu prinsip membuat gambar bentuk adalah gelap terang. Cara penambahan gelap terang pada gambar dapat dilakukan dengan teknik arsir. Ada yang sudah tahu teknik arsir? Teknik arsir adalah teknik menggambar untuk memberi kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Teknik arsir dilakukan dengan menggoreskan pensil berupa garis-garis berulang pada bagian tertentu pada objek gambar. Nah, penambahan arsiran ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, objek gambar terkesan memiliki volume. Objek gambar menjadi memiliki karakter. Memberi kesan jarak pada objek gambar masing-masing. Mengisi bagian kosong di sekitar objek gambar. Nah, ada beberapa jenis teknik arsir yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah arsiran satu arah dan arsiran silang. Jadi ada dua, teknik arsiran satu arah dan teknik arsiran silang. Pada arsiran satu arah, goresan berupa garis sejajar atau searah. Sedangkan arsiran silang dilakukan dengan menggoreskan garis yang saling berpotongan atau bersilangan. Nah, berikut adalah contoh teknik arsir. Ini adalah teknik arsiran satu arah.
Berarti goresannya berupa garis sejajar atau searah. Kalian lihat betul kan garisannya ke bawah gini. Contohnya seperti ini ya. Ini juga bisa secara vertikal seperti ini kok. Ini hanya contoh yang secara horizontal. Sedangkan ini adalah teknik arsiran silang. Teknik arsiran silang berarti menggoreskan garis yang saling berpotongan atau bersilangan. Nah, lihat. Yang pertama dia menggunakan arsiran searah atau sejajar. Kemudian dia tambahkan lagi yang silang, menyamping ini. Jadi kesannya adalah garisnya ini bersilangan atau berpotongan. Selanjutnya, teknik arsir dalam pembuatan akan lebih baik jika menerapkan gradasi. Arsir gradasi akan membuat objek gambar terlihat lebih nyata. Makin kuat tekanan pensil akan menghasilkan garis goresan yang tebal. Sebaliknya, jika tekanan pensil yang lemah akan menghasilkan garis tipis atau samar. Jadi semakin kalian menggoreskannya dengan tebal atau menekan seperti ini, itu akan lebih tebal nanti hasilnya. Jadi kalau kalian menggoreskannya biasa saja dengan lemah, itu nanti hasilnya akan tipis-tipis atau samar. Nah, contoh arsir gradasi seperti ini. Yang pertama ini adalah dengan kuat. Yang ini adalah yang lemah, jadi nanti hasilnya tidak rata seperti itu, tipis dan samar. Nah, ini adalah contoh teknik arsir yang gradasi. Jadi seperti ini. Jadi kesannya nanti kan akan seperti nyata gambarnya, lalu kesannya menjadi dimensi gambarnya. Nah, sudah mengerti anak-anak? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran tema 4 subtema 2 ini. Apabila kalian masih kurang jelas, silakan kalian putar kembali video ini. Apabila kalian masih ada yang membuat bingung, silakan kalian bertanya kepada guru kelas masing-masing melalui WhatsApp pribadi guru kelas. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Selamat pagi, berkah dalam.